Alhamdulillahil malikil haqqil mubin Allazi habana bil imani wal yakin Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala Wa as'aluhu al-mazida min fadli bi jamil awqat Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul jihad kalimatul haqqin inda sultanin jair. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya di tempat yang mulia ini kembali kita bisa bersimpuh di hadapan Allah, memohon ridhonya, memohon cintanya, memohon kasih sayangnya, dan memohon keberkahannya. Kita berharap dan berdoa semoga semua aktivitas amal ibadah kita, baik yang fardu, yang sunnah, yang telah lalu, yang sekarang kita kerjakan, dan yang akan datang diterima di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai bekal untuk kehidupan yang abadi kelak di yaumil qiyamah nanti. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salawat beriring salam semoga tercurah untuk uswah dan qudwah teladan kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita semua kelak di yaumil qiyamah nanti mendapat syafaat ujmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang singkat ini, mari sama-sama kita jaga dan tingkatkan terus kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya iman yang tidak hanya kita ucapkan dengan lisan, kita benarkan dalam hati, tetapi iman yang dapat kita aplikasikan dan aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan takwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang tidak tunduk kepada tekanan kekuasaan, takwa yang tidak tergadaikan oleh kepentingan, dan takwa yang tidak membisu di hadapan kebatilan, walaupun kebatilan itu dibungkus dengan kekuatan dan pengaruh. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Bukan sekedar fitnah biasa, akan tetapi fitnah yang terstruktur, fitnah yang sistematis dan dipelihara oleh kekuasaan. Kemungkaran dilakukan secara terang-terangan, lalu dibungkus dengan narasi, dipoles dengan bahasa, dan disahkan dengan legitimasi. Yang haram tidak lagi diakui sebagai yang haram. Yang halal pun demikian tidak lagi disebut halal. Inilah kenyataan yang patut kita renungkan bersama. Contohnya, ketika Umar melakukan kemungkaran,
Dan sebagian ulama justru membenarkan fitnah itu. Maka fitnah ini akan terus meluas. Kebenaran menjadi kabur dan umat semakin dalam kebingungan. Namun yang jauh lebih memprihatinkan dari semua itu adalah ketika agama digunakan untuk membenarkan kesalahan itu. Sementara sebagian ulama, cendekiawan, tokoh agama yang justru ikut membenarkan, mencari-cari pembenaran, atau setidaknya memilih diam dan tidak berani meluruskan. Padahal tugas utama ulama adalah sebagai pewaris para nabi, menyampaikan kebenaran, bukan menjadi bemper pelindung bagi penyimpangan kekuasaan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kondisi penuh fitnah seperti ini mengingatkan kita kepada peringatan Rasulullah 14 abad yang lalu tentang fitnah di akhir zaman. Diriwayatkan oleh sahabat mulia Hudzaifah bin Al-Yaman, Rasulullah bersabda, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata ayyudrikani." Dahulu manusia sering bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang baik, tetapi aku bertanya tentang hal-hal yang buruk, karena aku takut keburukan itu akan menimpaku, kata Hudzaifah. Dalam hadis yang sahih ini, riwayat Muslim dan Bukhari, terjadi dialog antara Rasulullah dengan Hudzaifah. Dan dalam hadis ini mewartakan pada kita akan datang satu masa. Yang pertama, ada kebaikan tetapi bercampur dengan kekeruhan atau kerusakan yang samar. Apa maksudnya? Rasulullah menjelaskan, adanya satu kaum yang mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku dan berjalan bukan di jalan sunnahku, kata Rasulullah. Engkau mengenal mereka karena mereka ada kebaikan pada mereka, namun engkau juga mengingkari mereka. Kenapa? Karena kemungkaran yang mereka perbuat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bisa kita saksikan betapa banyak sekali tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia ini. Mereka sholat, mereka zakat, mereka puasa, bahkan mereka berkali-kali haji umroh. Mungkin kebaikan mereka lebih banyak dibandingkan dengan orang soleh dan orang bertakwa. Namun mereka melakukan tindakan korupsi terhadap uang rakyat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ada orang-orang yang berbicara atas nama agama tetapi menyimpang dari petunjuk Nabi, bahkan membenarkan kebatilan. Bisa jadi mereka sebagai tokoh agama, bisa jadi mereka pejabat, menteri, dan pemimpin ormas. Namun hakikatnya mereka menyuruh ke arah jalan yang menyimpang dari kebenaran. Akibatnya umat seringkali terkecoh dan sulit membedakan mana ulama yang tulus dan mana ulama yang oportunis. Mereka berbicara fasih atas nama agama, namun fatwa dan petunjuk mereka justru melenceng dari syariat Islam. Mereka dengan sengaja mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, serta melegitimasi keburukan penguasa dengan dalil-dalil agama yang dipelintir. Ini bukan sekedar kesalahan kecil, ini adalah penyimpangan arah. Agama masih disebut, tetapi isinya sudah berubah. Sunnah masih dikutip, tetapi maknanya sudah dipelintir.
Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti dengan tegas, dengan jelas dalam surat Al-Baqarah 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan muncul para penyeru di pintu-pintu neraka. Kalimat ini bukan berarti mereka mengajak manusia ke neraka secara terang-terangan. Tidak. Mereka menyeru kepada jalan yang dibungkus dengan narasi kemaslahatan, kedamaian, atau ketaatan yang semu. Padahal ujungnya menghancurkan iman dan menyesatkan umat. Mereka menyeret umat menjauh dari kebenaran. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Saat ini kita menyaksikan kebenaran dianggap ancaman, kejujuran dianggap gangguan, dan keberanian dianggap pembangkangan. Sebaliknya, kebohongan dianggap diplomasi, pembenaran dianggap kebijaksanaan, dan diam dianggap kedewasaan. Inilah zaman ketika standar telah dibalik. Rasulullah SAW bersabda, Abdul jihad kalimatul haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling abdul adalah berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi. Tetapi hari ini berkata benar justru dianggap berbahaya. Sementara membenarkan yang salah justru diberi panggung. Rasulullah memberikan peringatan yang sangat keras dan ekstrim ketika kebenaran sulit ditemukan, kepemimpinan tidak lagi berpihak kepada keadilan, dan kelompok-kelompok saling menyesatkan. Rasulullah memerintahkan, pertama, jauhilah semua itu, walaupun engkau harus menggigit akar pohon sehingga engkau wafat. Ini adalah perintah menjaga prinsip, bukan mengikuti arus. Jangan pernah larut dalam arus kebatilan, meskipun kebatilan itu tampak mendominasi dan dianggap tren yang lumrah. Jika kita lemah, maka setidaknya kita tetap lurus, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan bantulah kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan bantulah kami untuk menjauhinya. Janganlah engkau menjadikannya samar di hadapan kami hingga kami tersesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita Allah lindungi, Allah jaga, Allah pelihara kita dari pengaruh zaman fitnah zaman akhir ini. Semoga Allah lindungi kita, keluarga kita semua dari fitnah akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Faqala ta'ala wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa'lamu anna Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man arsaddin wahzul man khajalal muslimin wa dammar a'da'adin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin, fi Gaza, fi Iran, fi Indonesia birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar Allah.